Buat sobat sehat yang sudah sering nonton SB30 Health, pasti sudah tahu dong kalau yang namanya puasa itu baik untuk kesehatan. Tapi gimana kalau puasanya itu sampai dengan 3 hari atau 72 jam? Gimana respon tubuh kita? Apakah bertambah baik atau justru berbahaya untuk kesehatan? Simak setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas, Panduan Nutrisi Tanpa Sensor. Dan kali ini saya ingin bahas mengenai apa sih yang akan terjadi di dalam tubuh kita kalau kita tidak makan selama 3 hari. Jadi 3 hari itu memang ada yang mengatakan ini, wah ini lama banget dok, saya aja gak biasanya makan tiap 3 jam sekali. Nah itu ya, ada juga orang yang mengatakan saya udah biasa melakukan yang namanya intermittent fasting. Tapi gimana kalau kita puasanya sampai berhari-hari, sampai dalam konteks 3 hari. Nah saya pribadi pun biasanya buat sobat yang sudah sering nonton, saya sendiri sudah pernah melakukan puasa panjang atau sampai 72 jam ini. Tapi ya memang dalam arti ini kita tidak bisa katakan digeneralisasi untuk semua orang. Nanti saya juga akan share ya siapa saja sih yang memang tidak saya sarankan untuk melakukan puasa panjang. Tapi kita perlu tahu dulu, ini adalah paradigma yang umum ketika orang itu melakukan yang namanya adalah puasa. Ya, jadi ini yang menyebabkan banyak orang itu takut kalau kita melakukan yang namanya puasa, apalagi puasa yang panjang. Karena pertama yang seringkali ditakutkan adalah ototnya menyusut. Nah, terutama untuk orang-orang yang suka olahraga ya, olahraga yang aktif untuk membangun otot. Kalau saya puasa terlalu lama dok, ya ini bisa bikin yang namanya katabolik atau penyusutan otot. Yang kedua adalah asam lambung naik. Nah, ini adalah masalah yang paling sekali sering ketika saya sarankan pasien saya untuk berpuasa. Gak bisa dok saya, gimana mau puasa? Saya punya masalah asam lambung. Nah, sudah pernah saya bahas videonya di sini, bisa sobat sehat tonton ya, gimana caranya kita memperbaiki kondisi asam lambung. Yang ketiga adalah gak bisa mikir. Nah, saya tuh kerja perlu mikir otak saya. Kalau saya nggak makan, otak saya nggak dapat glukosa, nggak dapat energi untuk berpikir. Nah itu. Yang keempat, nggak bisa kerja. Ya nggak bisa kerja terkait mungkin kalau kerjaannya pekerjaan-pekerjaan yang fisik. Kalau saya nggak makan, energinya dapat dari mana? Yang terakhir adalah moodnya jadi drop. Nah, karena apa? Karena yang namanya makan, apalagi makanan-makanan yang sifatnya itu biasanya manis, itu adalah fast dopamine. Jadi kalau kita nggak dapat fast dopamine, mood kita jadi drop. Apakah betul seperti itu? Akan saya bahas. Sebelumnya saya ingin underline dulu ke sobat sehat. Tahu nggak sih sebetulnya bedanya antara puasa dan kelaparan? Ya, fasting and starving. Nah, ini dua konteks yang seringkali orang tumpang tindih, overlapping, karena orang yang puasa seringkali dianggap kelaparan. Nah, di sini saya ingin luruskan dulu ya, apa sih bedanya puasa dan kelaparan karena dua hal ini tidak sama. Pertama yang membedakan adalah self controlnya. Puasa itu artinya kita bisa makan tapi kita memilih untuk tidak makan. Jadi ini beda sama orang yang benar-benar kondisinya adalah tidak ada makanan. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, yang namanya kita puasa, ya itu kita bukan kekurangan nutrisi. Sedangkan konteks kelaparan ini kita lack of nutrition. Artinya kita kekurangan nutrisi. Nah, nutrisi saya selalu katakan itu berbeda dengan kalori. Banyak orang yang konsumsi kalori berlebihan tapi tidak ada nutrisinya atau minim sekali. Yang ini yang saya katakan selalu dengan istilah junk food. Jadi junk food itu tidak selalu fast food. Yang ketiga adalah regularity. Regularity itu apa sih? Adalah kita rutinitas, kita keteraturan. Nah, kalau orang itu tidak makan ya mungkin sampai jam 12 siang gitu. Nah, dikatakan ini wah nanti kelaparan. Bukan, itu karena memang dia punya kebiasaan seperti itu. Ya, jadi kalau kita punya kebiasaan tidak makan pagi atau mungkin sama seperti saya makan cuma 1 hari 1 kali ya, melakukan yang namanya OMAD gitu secara reguler. Nah, itu saya bukan kelaparan, tapi saya punya keteraturan ya, sama seperti saudara-saudara kita yang muslim punya keteraturan puasa setiap jam berapa. Nah, itu yang namanya regularity, bukan kelaparan ya. Jadi tolong dibedakan konteksnya antara puasa dan kelaparan. Di sini ya saya bawakan ada salah satu contoh ya, orang yang tidak makan namanya adalah Angus Barbieri. Nah ini ya, bahkan nggak makannya bukan 3 hari nih, yang ini adalah 382 hari. Ya ini bukan tipe ya, ini memang dalam arti awalnya dia tuh sangat gemuk ya, obesitas, kemudian melakukan puasa sampai 382 hari
tanpa makan tapi tetap minum ya, yang ini konteksnya. Jadi bukan tidak makan tidak minum, tapi makan ya tidak makan tapi tetap minum. Nah, itu pun juga sangat ekstrim ya. Saya tidak mengatakan kita harus mengikuti si Enges ini tadi untuk melakukan seperti ini, tapi artinya apa? Orang itu memang bisa tidak makan tapi tetap mendapatkan nutrisi. Nah, nanti akan saya jelaskan ya bagaimana caranya supaya kita tidak makan tapi tetap mendapatkan nutrisi di dalam tubuh kita. Pertama adalah manfaat puasa yang kita perlu tahu, karena puasa ini kan konteksnya bermacam-macam ya. Puasa jenisnya banyak, tapi yang ingin saya underline di sini, ingin saya bahas di sini adalah kita yang namanya water fasting. Puasa tapi tetap boleh minum air. Nah, ini pun periodenya berkala ya. Jadi ada yang mulai dari 16 jam ya, akan yang ingin saya bahas mulai dari paling awal 16 jam. Kalau yang belum bisa sampai 16 jam juga tidak apa-apa ya. Tapi karena penontonnya SB30 Health ini sudah puasanya ya panjang-panjang biasanya, saya akan mulai dari 16 jam, kemudian nanti 24 jam, yang ketiga 36 jam, 48 jam dan 72 jam. Nah, karena apa? Karena mekanisme di dalam tubuh kita berbeda-beda dan manfaatnya pun juga berbeda-beda. Ketika kita puasa 16 jam, ini adalah awal yang dikatakan intermittent fasting. Nah, 16-8 periodenya. Jadi 16 jam puasa, 8 jam kita punya jendela makan. Fasting window and feeding window. Mekanismenya pertama di dalam tubuh kita akan terjadi deplesi glikogen ya. Jadi glikogen kita itu akan disimpan di dalam dua tempat ya. Yang pertama adalah di otot, yang kedua adalah di hati atau di liver. Ketika kita melakukan puasa 16 jam, ini mulai terjadi pengurangan di liver kita ya. Jadi kalau otot itu tenang aja, itu bisa terjadi kestabilan ya. Jadi tidak terjadi pengurangan di otot. Karena apa? Karena terjadi juga peningkatan growth hormone ya. Ini yang kita katakan adalah muscle sparing protein. Nah, jadi ini sifatnya growth hormone ini kenapa diambilnya tidak di otot, kenapa diambilnya di liver? Karena ada peningkatan growth hormone yang terjadi ketika kita puasa 16 jam. Yang kedua juga terjadi yang namanya metabolic switching, yang dimana tubuh kita awalnya selalu dependent, ketergantungan dengan glukosa. Ya, tapi ketika kita melakukan puasa 16 jam, apalagi secara rutin, tubuh kita punya yang namanya adaptasi metabolik yang lebih baik. Jadi bukan hanya pakai glukosa, tapi juga pakai yang namanya keton. Ya, manfaatnya apa? Terjadi penurunan lemak, terutama adalah lemak-lemak yang visceral dalam tubuh kita. Kemudian juga terjadi peningkatan sensitivitas insulin. Kemudian tadi yang sudah saya katakan terjadi peningkatan growth hormone, ini bisa menjaga kita punya massa otot, jadi nggak gampang nyusut massa ototnya gitu. Yang keempat adalah ini terjadinya inisiasi atau awal terjadinya autofagi. Ya, autofagi itu apa sih? Autofagi itu suatu mekanisme yang luar biasa yang seringkali diangkat-angkat. Ini manfaatnya fasting puasa adalah untuk autofagi. Ya, autofagi itu pembersihan protein-protein yang sudah rusak di dalam tubuh kita untuk digantikan menjadi protein yang baru ya. Jadi protein itu apa? Sel-sel kita itu terdiri dari protein, enzim kita ya, jaringan-jaringan tubuh kita itu juga terdiri dari protein ya, di tingkat selulernya. Nah, gimana dok kalau kita puasanya bisa lebih panjang lagi, dimana konteksnya di sini adalah 24 jam ya, 1 hari. Nah, kalau kita puasa 1 hari, mekanismenya yang akan terjadi adalah mulai terjadi ketosis. Jadi ketosis itu tubuh kita benar-benar memakai keton ya sebagai bahan bakar utamanya. Kemudian yang kedua terjadi peningkatan autofagi. Jadi autofaginya makin tinggi levelnya. Nah, manfaatnya apa? Terjadi peningkatan growth hormone ya tadi ya, yang diproduksi oleh tubuh kita di kelenjar pituitari kita secara signifikan. Bahkan ini bisa sampai 2000% pada pria dan 1300% pada wanita. Nah, ini adalah growth hormone, ini banyak sekali fungsinya ya. Kalau untuk orang-orang yang dewasa itu untuk membakar lemak dalam tubuh kita. Kalau untuk anak-anak bahkan ya saya sarankan ini juga dilakukan tapi dengan supervise ya. Bukan berarti asal tidak makan. Karena apa? Growth hormone ini juga bisa meningkatkan hormon pertumbuhan. Jadi tumbuh kembang anak juga lebih optimal. Yang kedua adalah peningkatan BDNF. Apa BDNF? Itu adalah Brain Derived Neurotrophic Factor. Gak usah dihafalkan namanya. Karena ini adalah yang meningkatkan sinapsis jalan-jalan baru di neuron otak kita. Terutama untuk orang-orang yang sudah mengalami gangguan fungsi kognitif. Ya biasanya untuk orang-orang yang mengalami Alzheimer, orang-orang yang mengalami stroke. Ya ini akan sangat membantu
meningkatkan kita. Jadi otak kita membuat jalur-jalur yang baru, sinapsis-sinapsis yang baru di otak. Yang ketiga, mengurangi peradangan, pengurangan peradangan lebih tinggi lagi. Dan yang keempat adalah membantu untuk meningkatkan kesehatan jantung kita dengan cara menurunkan trigliserid, LDL, dan juga tekanan darahnya lebih stabil. Lanjut lagi, gimana kalau kita puasanya lebih panjang? 36 jam atau 1,5 hari ya. Nah, mekanismenya di dalam tubuh kita ini yang akan mencapai yang namanya deep ketosis. Ya, jadi deep ketosis itu ketosis yang dalam. Jadi tubuh kita benar-benar efektif menggunakan yang namanya keton. Tadi ya, karena apa? Karena yang dipecah adalah lemak tubuh kita. Ya, ini yang menyebabkan orang tidak makan tapi mendapatkan makanan. Dari mana? Adalah cadangan makanan kita yang ada di dalam tubuh kita, lemak terutama. Nah, ini yang menjadikan ketosis dalam, dan ini adalah puncaknya autofagi, di mana terjadi perbaikan mitokondria ya. Nah, ini yang kita katakan adalah mitofagi ya. Jadi mulai perbaikan mitokondria, jadi mitokondria yang rusak di-recycle, diganti, didaur ulang menjadi mitokondria yang baru. Manfaatnya apa? Pembersihan mitokondria yang rusak tadi ya, kemudian penurunan insulin yang drastis, terutama untuk orang-orang yang mengalami hiperinsulinemia ya. Kalau orang yang insulinnya sudah rendah ya jangan ya, tapi kalau orang yang insulinnya tinggi, nah itu yang kita bisa mendapatkan manfaatnya. Dan yang ketiga adalah apoptosis, yaitu selnya mengalami bunuh diri. Apoptosis ini diperlukan terutama untuk apa? Untuk mematikan sel-sel kanker ya, di mana underlying cause ya, akar masalah dari kanker adalah terjadi kerusakan mitokondria. Nah, jadi ketika mitokondria digantikan dengan yang baru, kemudian sel-sel yang kanker ini mengalami yang namanya apoptosis atau bunuh diri. Kenapa? Karena cancer itu atau sel kanker itu immortal selnya. Dia tidak bisa dibunuh, tapi ketika dia mengalami yang namanya apoptosis, tubuh kita akan mengalami pembersihan dari sel-sel kanker itu. Itu adalah manfaat dari puasa sampai 36 jam. Kalau kita perpanjang lagi puasanya sampai 48 jam, yaitu 2 hari ya, mekanisme di dalam tubuh kita akan terjadi yang namanya reset metabolik ya, dan hormonal. Nah, hormonalnya bukan hanya insulin, tapi hormonal-hormonal lain di dalam tubuh kita yang terlibat dalam fungsi metabolik, semuanya akan mengalami reset ya. Jadi yang kurang baik akan di-reset lagi menjadi lebih baik, dan juga terjadi persiapan regenerasi sel. Karena inilah yang tubuh kita harapkan. Jadi terbentuk yang namanya sel-sel baru, jaringan-jaringan baru yang baik, terutama ketika kita nanti waktunya makan ya. Jadi kan nggak mungkin puasa terus ya, ada waktunya di mana kita makan. Nah, di sini disiapkan ketika kita puasa 48 jam ini, persiapan regenerasi jaringannya akan lebih optimal. Manfaatnya apa? Terjadi peningkatan growth hormone. Jadi growth hormone yang tadi meningkat masih tetap naik ya, yang berkelanjutan, meskipun naiknya tidak sampai optimal seperti tadi ketika kita puasa 24 jam ya. Jadi nggak naik dijadikan 2 kali lipat gitu, enggak ya, tapi tetap meningkat, tapi tidak terlalu banyak, tapi tetap meningkat. Yang kedua adalah terjadi peningkatan sensitivitas syaraf ya. Jadi di dalam tubuh kita itu syaraf itu kan banyak sekali, ada sistem syaraf pusat, sistem syaraf otonom, dan sistem syaraf yang lain. Ini akan terjadi peningkatan sensitivitas, di mana ini yang akan memperbaiki kita punya sistem syaraf yang kurang baik. Dan yang ketiga adalah ini awal terjadinya ya regenerasi sel punca. Apa sel punca itu? Yang mungkin sering kita dengar namanya adalah stem cell ya, itu adalah sel punca. Jadi inilah awal terjadinya perbaikan kita, proses pembentukan yang namanya stem cell di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita perpanjang lagi, nah ini ya sampai 72 jam yang tadi saya katakan, gimana sih apa yang terjadi dalam tubuh kita? Apakah kita makin buruk atau makin baik gitu? Kalau kita puasanya panjang, awalnya kondisi kesehatan udah buruk, makin buruk, atau justru makin membaik? Mekanismenya di dalam tubuh kita mengalami tidak makan ya selama 72 jam atau 3 hari. Pertama, ini mekanismenya akan terjadi pemicu regenerasi sistem kekebalan tubuh kita. Banyak orang yang punya masalah dengan imunitas ya, orang-orang yang mengalami, contoh ya, saya punya pasien banyak mengalami autoimun. Itu terjadi masalah terhadap sistem imunitasnya. Ya, di sini terjadi regenerasi sistem kekebalan. Jadi sistem kekebalan yang selama ini bodoh, itu yang kita katakan autoimun, terjadi regenerasi. Yang kedua adalah regenerasi sel
punca tadi ya. Jadi regenerasi stem cell ini optimalnya pada waktu 72 jam. Jadi kalau yang selama ini banyak terapi-terapi stem cell harganya mahal sekali, tubuh kita sebetulnya mampu untuk membuat stem cell ini secara mandiri ketika kita mencapai 72 jam puasa. Nah, manfaatnya apa? Kita bisa mereset sistem kekebalan yang error tadi, contohnya pada kasus autoimun. Kemudian, nah ini mitofagi, masih ingat tadi ya, maksimalnya ini terjadi pada waktu 72 jam. Dan juga terjadi peningkatan ekspresi gen ketahanan stres. Jadi tubuh kita lebih kuat untuk menghadapi yang namanya stres seluler atau stres metabolik. Jadi stres metabolik itu bukan cuma stres psikis ya, tapi juga stres yang ada di dalam fisik kita. Misalnya orang-orang yang banyak mengalami peradangan, banyak konsumsi makanan-makanan yang kurang baik, kemudian dari pola tidur yang tidak berkualitas. Nah, ini terjadi tubuh kita lebih kuat untuk menahan, untuk melawan yang namanya stres seluler atau stres metabolik. Ini saya sampaikan adalah salah satu studi ya, studi mengenai puasa ya. Jadi orang yang puasanya 72 jam itu di dalam tubuh kita akan terjadi reverse immunosuppression dan juga stem cell based regeneration ya. Jadi ini salah satu studi di tahun 2016, bisa sobat sehat baca sendiri ya. Jadi banyak sekali mekanisme yang terjadi dalam tubuh kita ya. Jadi mengenai IGF-1, PKA itu adalah yang namanya kita punya hormon ya di dalam tubuh kita, dan mekanisme tingkat seluler, bagaimana tubuh kita bisa memperbaiki dirinya sendiri, bisa melakukan regenerasi, reverse immunosuppression ya. Jadi orang yang ditekan imunnya, terutama kalau misalnya kita konsumsi obat-obatan seperti kortikosteroid, itu adalah obat yang menekan imun. Nah, di sini justru dia bisa reverse ya, bisa mengembalikan imun-imun yang sudah tertekan dan juga bisa meregenerasi, membuat jaringan-jaringan yang baru dari stem cell kita. Lalu apa dok yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan puasa panjang? Nah, tentu kan kita nggak bisa cuma puasa doang, nggak makan aja, karena kalau cuma nggak makan ya tentu semua orang bisa melakukan ya, meskipun dalam arti banyak orang yang masih khawatir ya. Tapi tentu dalam arti yang perlu dipersiapkan ketika kita mau melakukan puasa panjang, itu yang pertama paling penting apa sih? Adalah persiapan mental dan fisik. Ya, persiapan mental itu apa? Mindsetnya harus benar. Kenapa tadi saya katakan? Ya, banyak orang yang ketika punya mindset salah, mereka udah punya ketakutan dulu. Asam lambungnya gimana? Nanti saya jadi lemes, nggak bisa mikir dan lain-lain. Nah, artinya apa? Kita perlu punya persiapan mental yang benar dulu. Yang kedua adalah persiapan fisik. Tentu dalam arti setiap orang punya kondisi fisik yang berbeda. Jangan terlalu memaksakan. Kalau kita memang belum sanggup, kita perlu melatihnya secara bertahap. Ya, itu yang kita namakan persiapan fisiknya. Jangan nggak pernah puasa, kemudian langsung puasa 48 jam, 72 jam, tentu tubuhnya nggak siap. Yang kedua, kalau memang sudah siap nih, persiapan mental oke, persiapan fisik oke. Yang perlu dilakukan apa? Adalah kita hidrasi. Konteksnya ini adalah water fasting, puasa boleh tetap minum. Nah, air dan elektrolit itu dua hal yang berbeda. Ya, makanya saya selalu katakan air dan cairan itu berbeda. Hidrasi itu adalah cairan tubuh kita yang perlu kita perhatikan, elektrolitnya natrium, magnesium, kalium. Nah, kalau natrium kita mudah sekali dapatkan dari garam laut, misalnya sea salt, Himalayan salt, kita bisa dapatkan natrium. Kalau magnesium, kalium, kalau kita makan dari makanan-makanan utuh, tentu itu membatalkan puasa. Nah, jadi kalau mau dapatkan magnesium, kalium, dapatkan dari suplemen yang memang kandungannya elektrolit saja ya, tanpa ada proteinnya, kemudian ada lemaknya, kemudian apalagi ada karbohidratnya. Nah, tentu itu membatalkan puasa. Jadi magnesium, kalium kalau selama puasa boleh didapatkan dari suplementasi. Yang ketiga adalah aktivitasnya tetap perlu dilakukan meskipun bukan aktivitas berat. Aktivitas ringan contohnya seperti kita jalan, kemudian kita kerja secara mungkin kalau orang-orang kantor kerja di belakang layar, kemudian juga naik turun tangga. Itu juga boleh tetap dilakukan ya ketika kita melakukan puasa panjang. Jadi jangan mager, karena itu juga tubuh kita punya mekanisme yang positif ketika kita melakukan aktivitas. Penting tapi sering dilupakan ya ketika orang sudah berpuasa. Apa? Adalah ketika momen berbuka puasa
Ya, jadi kalau kita berbuka puasa atau yang kita kenal dengan istilah refeeding, makan kembali terutama setelah puasa panjang itu perlu sekali diperhatikan. Jangan sampai kita cuma puasa doang, nggak makan doang udah berhasil, udah kemudian makannya amburadul, makannya balas dendam ketika kita sudah selesai puasa 3 hari. Mulai perlahan dengan porsi yang kecil. Ya, memang dalam arti kita perlu memanaskan kembali mesin kita, ya sama seperti mobil kalau udah lama nggak dipakai perlu dipanaskan dulu. Tubuh kita pun juga sama, ya meskipun di dalam tubuh kita itu tetap terjadi banyak sekali proses, tapi organ-organ pencernaan kita kan masih dingin ya ketika kita itu puasa 72 jam. Mulai dengan kita makanan-makanan ya yang ringan dulu tapi berkualitas. Contohnya adalah kita konsumsi kaldu tulang atau bone broth ya. Kemudian kita makan sup sayuran, sayuran bening, kita makan alpukat, kita makan telur rebus atau sayuran kukus. Ini makanan-makanan yang baik untuk memulai kita setelah puasa panjang. Hindari karbohidrat yang tinggi, terutama untuk orang-orang yang mungkin tidak semua orang, tapi beberapa terjadi yang namanya refeeding syndrome. Jadi perubahan elektrolit yang sangat besar, yang ini juga tidak baik di dalam tubuh kita. Jadi switchingnya terlalu drastis, itu nggak baik ya, terutama ini terjadi ketika orang-orang konsumsi makanan dengan karbohidrat tinggi. Ini tidak peduli karbohidrat baik, karbohidrat kurang baik, tapi kalau tinggi beban glikemiknya, kalau kita makan berlebihan karbohidrat itu tidak baik, yang menyebabkan lonjakan insulin yang drastis setelah berpuasa panjang. Terus apakah semua orang itu baik dok melakukan puasa? Ya sesuai janji saya tadi, saya sampaikan tidak semua orang memang baik melakukan puasa panjang. Kalau puasanya hanya 16 jam, 24 jam itu masih oke lah kita lakukan ya. Tapi kan konteksnya puasa panjang itu lebih dari 24 jam ya. Ada beberapa orang yang tidak saya sarankan untuk melakukan puasa panjang itu. Yang pertama adalah ibu hamil dan menyusui. Tentu kita tahu ya, ibu hamil dan menyusui ini hormonalnya lagi banyak fluktuasinya dan kita juga perlu nutrisi untuk si bayinya. Jadi saya tidak menyarankan untuk puasa panjang. Yang kedua adalah anak-anak dan remaja dalam masa pertumbuhan. Ya ini sekali lagi bukan tidak boleh berpuasa, tapi konteksnya di sini adalah puasa panjang ya. Lebih dari 24 jam saya tidak sarankan. Yang ketiga adalah orang-orang yang underweight, berat badannya itu rendah sekali, sangat kurus. Ya, apa yang mau diambil jadi cadangan energinya? Ya, kalau orang-orang yang gemuk kayak tadi, ya si Enges tadi, awalnya dari gemuk, ya cadangan energinya banyak. Nah, itu bisa dipakai. Yang keempat adalah memiliki riwayat gangguan makan atau eating disorder, anoreksia, bulimia, ya dan lain-lain. Ini memang perlu diperbaiki dulu, ya neurotransmitternya di otaknya. Ya, tentunya dalam arti jangan kita melakukan puasa jangka panjang karena ini makin membuat kondisinya lebih tidak baik. Dan yang terakhir adalah diabetes tipe 1. Ya, ini berbeda sama diabetes tipe 2 yang terjadi pada lebih banyak populasi orang. Ya, ketika terjadi diabetes tipe 1 ini rawan terjadi yang namanya diabetik ketoasidosis ketika kita melakukan puasa panjang. Nah, makanya ini jangan dilakukan untuk orang diabetes tipe 1. Tapi selain dari 5 golongan ini, semua orang baik dan boleh untuk berpuasa panjang selama apa? Selama diperhatikan tadi adalah bagaimana caranya kita untuk berbuka puasa, karena ini yang juga akan menentukan bagaimana hasil puasa kita ya. Jadi sampai sini supaya sobat sehat paham bagaimana efek di dalam tubuh kita ketika kita berpuasa itu kita bukan kelaparan, tapi kita justru memperbaiki selama kita tahu cara berpuasa yang benar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay fit and stay healthy. See you.